Little Lovers, tadi selain daun kelor ya yang punya manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, ada lagi nih yaitu daun salam. Daun salam ini kan dijadikan sebagai bumbu penyedap ya, penambah rempah supaya masakan tercium lebih harum baunya dan lebih sedap. Nah, ternyata daun salam ini tidak cuma dikenal karena aromanya yang menggoda, namun daun salam juga punya banyak manfaat, salah satunya untuk mengatasi kadar kolesterol darah. Dikutip dari Style Craze, beberapa penelitian menemukan bahwa daun salam dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, ini tentu kabar gembira. Hal ini utamanya berlaku pada orang dengan diabetes. Oh, ternyata selain daun kelor, daun salam pun bisa mengatasi kolesterol ya. Waduh, murah meriah di pasar banyak, atau mungkin di tetangga Anda ada yang memiliki pohon salam ya. Nah, bisa kita manfaatkan daunnya, kita minta daunnya, sering-sering diseduh ya kayak teh, mungkin dikeringin dulu terus diseduh kayak teh rutin tiap hari. Maka konon itu ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol baik, terutama pada penderita diabetes. Mitra Lovers, Anda masih menyimak 104,9 Mitra FM bersama saya, Muhammad MK. 104.9 All Day, All Hit. 104.9. You are listening to Mitra FM. Commercial break. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio. Ayo, dengar radio. All day, all day. Bahkan ada hadis yang menyatakan, jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis, perumpamaan orang yang berzikir. Jadi sholawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto bersama saya Sherina. Little Lovers, sekarang ini kesehatan adalah yang utama ya. Kita harus sehat, karena kalau udah sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun. Kalau sakit coba bayangin, untuk hal yang sepele aja, bikin telur ceplok aja, udah bawahnya udah lemes, udah males ya, pinginnya minta tolong dibikinin. Nah, makanya karena kesehatannya utama, maka kebersihan pun harus kita jaga ya. Kebersihan badan, kebersihan makanan dan minuman, kebersihan lingkungan, kebersihan baju yang kita pakai untuk keluarga, kebersihan alat makan yang kita pakai juga bersama-sama dengan orang-orang rumah. Nah, ini untuk memproteksi ya keluarga kita dari kuman, bakteri, paparan virus. Kita bisa menggunakan proteksi penuh dari BioPlus. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan peralatan makan dan juga pakaian. Ya, dengan proteksi penuh BioPlus, ada sabun cuci piring dan ada deterjen juga ya BioPlus untuk solusi bagi keluarga. Nah, untuk sabun cuci piring BioPlus dengan formula antibakterial dan antivirus yang sangat handal, 99,99%, basmi virus, kuman dan bakteri, dijamin virus, kuman dan bakteri langsung habis, termasuk virus corona.
juga dilengkapi dengan ekstrak jeruk nipis. Jadi baunya seger, terbukti ampuh menghilangkan lemak dan bau membandel. Cairannya juga banyak busanya. Udah gitu ramah di tangan, pastinya dijamin hemat banget dan aman untuk segala jenis kulit sensitif. Kemudian kelebihan dari deterjen BioPlus adalah dengan formula antibakterial dan antivirus sangat handal, 99,99% basmi virus, kuman, bakteri, dijamin virus-virus juga pada minggat termasuk virus corona. Mampu untuk membuat pakaian lebih bersih, lebih wangi dan bebas bau apek. Apalagi di musim hujan yang pakaian kadang sampai 2 hari baru kering, dijamin tidak bakal bau apek. Harganya sangat terjangkau dan banyak promonya. Tersedia dalam berbagai kemasan. Silahkan dipilih. Yang gede ada 1,5 kilo, 800 gram, terus kemudian yang saset juga ada. Borong langsung ya di Indomart, di Alfamart, dan toko terdekat di sekitar Anda, pasti banyak promonya. Nah, meskipun sudah memasuki masa ke new normal, jangan lupa ya untuk tetap patuhi prokes dimanapun kita berada. Dan yuk jadikan BioPlus sebagai teman cuci piring dan cuci baju ibu-ibu di rumah, agar seluruh keluarga selalu terlindungi dari virus, kuman dan bakteri. Karena proteksi penuh BioPlus, bersihnya lebih bersih ya, basmi virus bakteri. You are listening to Mitra FM. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. 104.9 Mitra FM Purwokerto. All day, all hit. Commercial break. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio. 104.9 Mitra FM Purwokerto. All day, all hit. Makin betah aja ya di luar negeri. Pengen cepat kelar kuliah di sini biar cepat balik Indonesia. Udah kangen tanah Jawa, apalagi Jawa Tengah. Kulinernya enak, tempat wisatanya keren. Makanya dong, info tentang Jawa Tengah biar update. Pengen tahu berita dan info up to date seputar Jawa Tengah? Simak di Dengar Jawa Tengah. Dengar Jawa Tengah merangkum info seputar Jawa Tengah dari Radio Meta Solo FM, JFM Semarang, MFM Batang, Elisa FM Salatiga, Mitra FM Purwokerto, Salma FM Klaten, dan Soutuna FM Purworejo. Simak Dengar Jawa Tengah di radio kesayanganmu ini ya. Inilah Dengar Jawa Tengah. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin. Kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan. Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya. Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik. Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio? Ada aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Gak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar gak kodet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa 104.9 Mitra FM Purwokerto. All day, all hit. Fresh Report. Selamat siang Mitra Lovers. Kembali kami menjumpai Anda di Fresh Report edisi hari ini.
Berita-berita paling fresh dari panggung politik, iptek, ekonomi, olahraga dari dalam maupun luar negeri segera dapat Anda ikuti. Selamat siang Mitra Lovers, berjumpa kembali dengarkan Anda Endita di Fresh Report siang hari ini. Edisi hari Senin 5 Desember 2022. Berita pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo kembali meninjau ke wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pagi tadi. Jokowi mengatakan pembangunan kembali rumah terdampak gempa akan dilakukan mulai hari ini. Menurut Jokowi, hal tersebut disampaikan ketika meninjau wilayah gempa Cianjur kepada wartawan hari ini. Aksi demonstrasi penolakan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP akan berlangsung di depan gedung DPR Jakarta Pusat siang ini. Kepolisian sudah menyiapkan 400 personil untuk pengamanan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin saat dikonfirmasi hari ini. Komarudin mengatakan elemen massa yang akan berdemonstrasi hari ini dari kalangan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Terkait isu yang akan disuarakan, Komarudin menyebut terkait penolakan RKUHP. Sementara itu dari Surabaya dilaporkan Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq menyebut salah satu wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru adalah Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro. Berdasarkan pantauannya, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini sudah tertutup material debu awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter. Beberapa rumah warga terkubur, bahkan 2 jembatan di Dusun Kajar Kuning yang beberapa waktu diresmikan juga turut tertimbun material. Masih dari Jawa Timur dilaporkan Gunung Semeru hingga pagi ini hari Senin 5 Desember masih terus mengeluarkan awan panas guguran dengan amplitudo 25 mm dan lama gempa 386 detik. Petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru Mukdas Sofian di Gunung Sawur mengatakan bahwa aktivitas Gunung Semeru pada periode pengamatan 5 Desember pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat mengalami 1 kali awan panas guguran dengan amplitudo 25 mm dan lama gempa 386 detik. Kita beralih ke DKI Jakarta, sebanyak 10 kecamatan di Jakarta disebut berpotensi terjadi pergerakan tanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk waspada. Sementara itu, IPW Indonesian Police Watch mempertanyakan keseriusan Polri untuk mengungkap kasus dugaan tambang ilegal yang diungkap Ismail Bolong lewat video yang viral beberapa waktu lalu. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan ada 3 masalah besar yang menyeret nama Polri dalam kasus ini. Masalah tersebut ialah penertiban tambang ilegal, gratifikasi atau suap, dan pelanggaran kode. Kita beralih ke berita mancanegara. Dilaporkan sebanyak 14 orang tewas akibat banjir bandang yang terjadi di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Mereka tersapu banjir bandang saat mengikuti ritual keagamaan di salah satu gereja kota tersebut. Dilansir dari AFP hari ini, ada total 33 jemaah mengikuti ritual tersebut di salah satu gereja yang letaknya di tepi sungai Joksai pada hari Sabtu. Hal tersebut disampaikan oleh Robert Malauzi, juru bicara layanan manajemen darurat kota Johannesburg. Berikutnya dari Teheran dilaporkan parlemen dan otoritas kehakiman Iran dilaporkan tengah meninjau aturan hukum yang mewajibkan perempuan di negara tersebut mengenakan hijab di tempat umum. Peninjauan aturan wajib hijab itu diungkap oleh Jaksa Agung Iran hampir bersamaan dengan pengumuman pembubaran polisi moral. Dan yang terakhir masih dari Teheran dilaporkan otoritas Iran membubarkan polisi moral setelah unjuk rasa yang dipicu kematian Mahsa Amini terus meluas selama 2 bulan terakhir. Pembubaran polisi moral itu disampaikan oleh Jaksa Agung Iran dalam pernyataan pada hari Minggu waktu setempat. Seperti dilansir dari AFP dan CNN hari Senin ini, kematian Amini pada 16 September lalu atau beberapa hari setelah ia ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian untuk perempuan, terutama pemakaian hijab.
telah memicu aksi protes di berbagai wilayah yang terus berlanjut hingga kini. Demikian tadi untuk Fresh Report siang hari ini. Berita tadi kami kutip dari Tempo.co, Kompas.com, Detiknews.com, dan CNNIndonesia.com. Terima kasih dan selamat siang. Telah Anda ikuti Fresh Report edisi hari ini, hasil olah kerja Mitra Hunting Group. Terima kasih atas perhatian Anda. Hi, this is Shakira. Hey, this is Sarah Bareilles. Hey, this is Pink. Hey, this is Rihanna. Mitra FM Purwokerto, just still with it. Mitra FM. Mitra Lovers, sesaat lagi waktu sholat zuhur untuk daerah Purwokerto dan sekitarnya tiba. Mitra FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat. Mutiara Ayat, hasil kerjasama Radio Mitra FM dan Toko Az-Zahro, pusat busana muslim dan perlengkapan haji di Purwokerto. Mutiara Ayat. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat tercinta, dan buah-buahan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fit Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sudah menjadi ketetapan bagi hamba-hambanya untuk diuji dengan segala cobaan, agar jelas terbedakan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta, orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Dan ini adalah sunnatullah pada diri hamba-hambanya. Karena suatu kesenangan itu bila terus berlanjut tanpa diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan menjadi sebab kerusakan. Ketika keresahan menghinggapi hati dan jiwa, seperti merasa putus asa, merasa tidak berguna, depresi, kecemasan, bipolar, stres, mental illness, dan lain sebagainya, jangan menyerah. Anda bisa sampaikan cerita dan keluhan Anda di Sembari Sejam bareng Ripka Imari, seorang mentor parenting dan penulis buku antologi yang juga penyintas depresi dan juga bipolar, dan kita bakal ngobrol seputar parenting dan juga mental health. Hadir setiap Selasa jam 10 pagi sampai jam 11 siang hanya di Mitra FM Purwokerto. Sembari Sejam bareng Ripka Imari. Jaga kesehatan dan jangan lupa terus aktivitas dengan doa ya. Semoga kita senantiasa mendapatkan yang terbaik. Dan di luar sana cuaca, waduh, tadi jam 9 saya masuk Mitra Familia, cuaca tuh masih cerah, masih asik, masih terang. Tapi di jam segini udah mulai mendung, menutupi langit ya. Aduh, cuacanya memang syahdu banget ya belakangan ini. Ya sudah, waktunya udah habis untuk Mitra Familia hari ini. Saya harus tutup. Dan terima kasih buat Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menyimak. Semoga mendapatkan yang terbaik. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto. Bersama saya, Titi DJ. 104.9 Mitra FM Purwokerto. All day, all hits.